Welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back di video update kali ini. Jadi untuk Bitcoin, saya pengen sharing satu update yang sebetulnya menurut saya ini bisa halu, tapi balik lagi teman-teman, there is a possibility here. So I wanna say disclaimer first bahwa analisis ini pure spekulatif, jadi tidak ada kaitannya dengan planning trading saya, tidak ada kaitannya dengan mengajak teman-teman untuk menjadi moon boy, dan tentunya ini pure hanya untuk entertainment aja. Balik lagi, ini adalah weekend teman-teman, so take your time a little bit, let's chill and relax ya. Jadi jadikan konten ini sebagai konten hiburan saja buat teman-teman yang kesangkut. Jadi mudah-mudahan konten ini bisa menghibur teman-teman. Alright, so let's dive into the content. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman, this is just an entertainment ya. Jadi please banget jangan dijadiin konten yang serius ya. Once again, ini adalah how I do analysis, and somehow I make fun of it ya. Jadi kayak kita cari-cari ke potensial yang bisa saja terlihat di market. Alright, so here we go. Let's start with the monthly. Here's something interesting teman-teman ya, buat time frame monthly especially. Kenapa? Soalnya gini, kalau misalnya kita ngelihat dari weekly time frame, ini kan kalian yang udah ngikutin saya punya roadmap Bitcoin ya, ini udah dari beberapa kali saya update di Bitcoin roadmap ya. Di sini ada which one? Oke, this one, Bitcoin roadmap ya. Dan Bitcoin roadmap itu udah banyak banget saya update, dan terutama untuk weekly time frame karena kita pengen tahu banget ya secara long term how Bitcoin will move ya. Is it going to up, atau maybe full pullback atau full retracement sampai dia testing highest level di 2017 ya. Jadi untuk saat ini kita ngelihat sendiri teman-teman, ini adalah satu buah pergerakan berdasarkan elite wave theory. Ini saya udah sharing beberapa kali dengan teman-teman bahwa ada kemungkinan, atau dua tepatnya kemungkinan ya yang bisa terjadi pada market, yaitu antara dia ABC running flat corrective pattern, or the other one, ini yang sedikit lebih scary ya kalau buat saya sih, yaitu ABC irregular atau expanded flat corrective pattern, which means biasanya wave C-nya itu cenderung lebih drop-nya lebih signifikan, lebih dalam lagi teman-teman. Dan ya, I guess this is also something yang kita harus antisipasi ya, karena balik lagi ada kenaikan suku bunga dan lain sebagainya. But everybody ingat, ini adalah analisa halu ya. Please teman-teman di-remind kembali, ini adalah analisa halu. Ini sebenarnya ada kaitannya ya dengan salah satu news update yang diberikan oleh admin Nelson ya, kebetulan dari Advance Group. Ini kita ada analisis ya. Sebenarnya Rusia berpotensi beralih ke cryptocurrency untuk menghindari sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat dan Eropa ya. Balik lagi teman-teman, Bitcoin untraceable, transaksinya bisa wallet to wallet ya. Who knows kalau misalkan ternyata cryptocurrency dimanfaatkan oleh Rusia ya, maybe dia pakai cryptocurrency seperti Ripple yang nggak terlalu fluctuated ya, tapi transaksian dan pentransferan cepat ya. Who knows teman-teman, tapi in the end kita harus tahu bahwa ini ya, mungkin saja terjadi ya. Rusia bisa saja memanfaatkan yang namanya cryptocurrency untuk tetap bertransaksi ketika US dan beberapa negara yang tergabung di NATO itu menjatuhkan sanksi atas financial ya, untuk maksudnya financial system, supaya Rusia itu ya istilahnya kayak sedikit dikesampingkan lah ya teman-teman. Dan ya who knows ya, balik lagi ini adalah analisis halu ya, halu teman-teman. Alright, jadi kita ngelihat ada dua possibility, which one yang menurut teman-teman lebih preference, silahkan komen di kolom komen. Apakah expanded yang lebih dropnya lebih deep atau lebih dalam, ataukah yang flat running flat corrective pattern, which is kondisinya kayak gini. Nah sebenarnya something yang menurut saya menarik teman-teman ya. Kalau kita lihat, ini kan based on 4 candle ya. Ini kita udah memasuki tanggal 27 Februari, which is cuma tinggal besok tanggal 28, dan abis itu close monthly candle. Nah, something yang menurut saya menarik adalah, ini kalau kita lihat dari 4 candle terakhir teman-teman ya. Kalian perhatikan, opening candle pada akhir Januari, atau tepatnya pada Februari, itu berada di kisaran area ini. Dan sekarang untuk closingnya, kalau misalkan dalam 2 hari ke depan cryptocurrency nggak move banget ya, nggak gerak-gerak banget, which is dia cuma di sini-sini aja, kalian sadar nggak sih kalau ini tuh sebenarnya bisa membentuk yang namanya
doji candle pada time frame monthly-nya. Nah, ini kan sering banget nih orang-orang nanya saya, kok bahas dong, lihat dari time frame monthly dong, dan lain sebagainya gitu. Apakah di sini double top dan lain sebagainya, ya kan? Abis kita ngeliat double top, abis itu dia drop, and then boom, crash, market crypto masuk ke bear market, masuk ke winter market, whatever it is, but in the end, yang namanya double top artinya adalah bearish reversal pattern. Dan inilah yang saya pengen sedikit sharing ke teman-teman. Balik lagi, this is analysis halu ya. Please teman-teman jangan anggap ini serius, anggap aja ini sebagai entertainment, alright? So the the real one analysis yang akan saya berikan ke teman-teman adalah after this ya. Nanti akan saya upload lagi satu video langsung directly after this one finish, alright? So teman-teman lihat ini menurut saya sangat menarik. Kalau kalian belajar dengan Elliott Wave Theory, kalian harus paham bahwa wave 4 ini punya karakteristik ya. At the end of wave 4, more buying sets in and prices start to rally again. Wave 4 is typically clearly corrective. Prices may meander sideways for an extended period ya. If you realize teman-teman, what happened right now, kalau kita lihat dari time frame weekly, basically this is just a sideways teman-teman ya. This is just sideways ya, as simple as this. Ini kita udah sideways. Dan kalau misalnya ditanya dalam waktu yang cukup lama, jelas lama. Ini dari 12 April sampai ke sekarang itu 21 Februari ya. 12 April itu 2021 dan ini almost 1 year length teman-teman. Which is, apakah ini adalah the typical wave 4 yang kita expect dari market ya, which is this gonna be our wave 1, wave 2, wave 3, and then we are going to finishing with the wave 4 right here before we got more upside move to wave 5 ya. Dan di sini saya mungkin akan perjelas ya, saya akan berbesar sedikit. Okay, not macro, primary maybe. Okay, I guess intermediate ya, it's okay ya, intermediate ya. Nah, kita lihat teman-teman di intermediate, saya gubah jadi warna kuning, kalian bisa lihat sendiri. Is it sideways teman-teman? Yes, absolutely. This is just a sideways basically ya. Dia cuma naik turun di situ-situ aja ya. Waktu lalu saya ingat banget orang bilang di sini ada head and shoulders. Wow, the biggest head and shoulders ever, and then break dari neckline, which is boom, breakdown. Alright, ternyata failed ya. Kita unexpectedly market rebound, and then boom, no more head and shoulders. And then guess what? Another head and shoulders, boys. Alright, time to Bitcoin drop again to $20,000, and then boom ya. Kita memang sudah break dari neckline, but still we doesn't see any bearish move yet until right now teman-teman. Dan kalau kita ubah ke monthly, guess what? If this is a doji candle, you have to understand something teman-teman, bahwa doji candle ya is a reversal candlestick pattern basically, alright? So if you see doji candle in a very shallow downtrend, it will give us a signal of bullish reversal pattern. And if you see the doji candle on the uptrend ya, ketika kita lihat uptrend rally very fast, and then boom, doji candle, kita ngelihat akan ada potensi reversal pattern untuk bearish reversal pattern. Tapi itu biasanya dikombinasikan dengan konfirmasi seperti misalkan, that's why ada yang namanya Three River Morningstar. Ketika kalian melihat doji candle di bagian bottom of the downtrend, ini berarti indikasi ada potential pembalikan arah ya. Tapi dikonfirmasi dengan candle ketiganya, which is ya bulan depan ya. Pertanyaannya adalah Maret, apakah kita akan ngelihat super dump karena suku bunga, or something yang orang-orang unexpected yang kita semua nggak tahu teman-teman. Boom, ternyata market crypto malah di luar ekspektasi, suku bunga tetap naik, tapi Rusia ternyata bener-bener ya, who knows ya, kita nggak bisa prediksi masa depan teman-teman, kita nggak pernah tahu di Maret nanti akan ada seperti apa kondisinya. Dan kan ada tuh beberapa orang yang biasanya komen di kolom komen ya, kayak, kok Februari drop, Maret itu naik. Wah, kata beberapa orang yang mungkin bilang suku bunga pasti kalau naik harganya pasti turun. Iya, kita nggak tahu teman-teman ya. Siapa tahu orang-orang yang halu itu juga bener ya. Di Maret ternyata marketnya bukan turun malah naik. Dan kalau misalkan itu yang terjadi, guess what guys? Bitcoin basically prank us ya. Dia ngeprank kita semua teman-teman ya. Ketika semua orang di dunia berpikir bahwa kripto akan turun, ternyata kriptonya malah naik ya. Kita nggak pernah tahu apakah itu akan terjadi, but at least teman-teman, based on Elliott Wave Theory sendiri menunjukkan bahwa price may meander sideways for an extended period, dan wave 4 typically retraces
less than 38.2% of wave 3. So if we tambahkan ya Fibonacci retracement here from wave 2 ke wave 3 ya, kalau kalian perhatikan di sini, guess what? Less than 38.2%, which is ya di kisaran $22.000 ya. Sorry ini saya sedikit tambahkan ya. Oke, ini saya naikin dikit. Yep, like this ya. Dan kalau misalkan teman-teman di Fibo 23,6% ternyata inilah rejection kita selama ini, who knows ya, ternyata kita selama ini benar-benar basically di prank sama Bitcoin. Alright, jadi kita cuma sideways di atas 23,6% and then boom, ketika everybody off guard ya, ketika everybody nggak merasa bahwa potensi ini bisa terjadi, and then ternyata marketnya naik. Who knows? Alright, teman-teman. So, ini adalah halu analysis ya. Sedikit hopium buat teman-teman tentunya yang lagi pada kesangkut, dan mudah-mudahan teman-teman dari 100% probabilitas ya, maybe this probability 0.1111 or maybe 0.00001% teman-teman. But guess what? If God wants, it happens teman-teman. Who knows ya? Dari 0,001 jadi 1000%. Gak ada yang tahu teman-teman ya. Itu kehendak Tuhan namanya ya. Berarti memang kita semua istilahnya belum dapat rezeki. Intinya simpelnya kayak gitu aja. Alright. So sekali lagi saya remind teman-teman, disclaimer ya. This is just entertainment ya, for entertainment purpose ya. Judulnya aja udah halu analysis. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa terhibur dengan konten-konten seperti ini dan butuh sekali hopium, make sure kalian give me your love ya by like the video ya. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini mungkin ke teman-teman kalian yang juga sama-sama butuh hopium, terutama yang pengen halu bareng sama saya. Alright. And I think that's it from me. Thank you very much for watching this video. Saya akan upload lagi the next Bitcoin, the real one analysis yang akan saya upload after this. Dan yeah, I hope you guys enjoy. God bless everyone. Happy weekend and cheers. Bye bye.